Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya, MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya akan sedikit update pergerakan harga Dogecoin ya. Jadi Dogecoin itu tadi malam sempat di harga 6 ribuan ya, terus kemudian koreksi. Nah, kira-kira gimana ini koreksinya? Jadi kemarin kan di video saya itu masuk di sekitar 1100 ya. Saya masuk 100% portofolio di 1100. Saya tandain dulu di sini, saya masuknya di 1100. Ya, oke, di situ saya besarin. Visibility style ya, saya besarin dulu. Ukurannya ya. Jadi saya masuk di sini di 1100-an ya. Oke. Jadi yang barang saya beli di sini itu udah saya take profit 25% ya. Jadi saya kan cerita kalau porsi saya adalah 75 dan 25. 75 adalah hold ya, yang 25 adalah trading. Ya. Jadi ini porsi saya teman-teman ya. Ini porsi saya 75 hold, 25 trading. Kenapa seperti itu? Karena supaya saya juga tetap dapat harian dari 25%-nya ini yang dari posisi saya. Dan itu sejak saya masuk di 1100 tuh saya udah 3 kali trading. 3 kali trading tuh berarti hari ini sekali posisi, kemarin sekali, dan kemarinnya sekali. Artinya sudah ada 3 kali trading seperti itu. Nah, kira-kira saya antrinya di berapa? Kalau kemarin saya belum antri karena kemarin kan harganya ini ya, harganya masih naik seperti itu. Jadi saya belum langsung menarik Fibonacci-nya. Nah, kalau tadi malam kan harganya udah stuck ya. Tadi pagi lah harganya udah stuck, terus tadi pagi saya istirahat. Tadi pagi saya pas tidur-tiduran, pas hari libur gitu, saya tadi open posisi dengan menggunakan Fibonacci. Jadi saya tarik, saya menggunakan chart hourly saja, ya, tadi hourly. Kemudian saya akan mencari dalam satu tren kenaikannya ini. Saya cari dulu swing high-nya. Ini adalah swing high-nya, oke ya. Kemudian saya cari swing low-nya. Saya gunakan swing low-nya ini, ya. Kemudian saya tarik Fibonacci untuk bisa saya mencari di mana kira-kira saya antri terhadap ini ya, penurunannya ya. Seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini dalam satu tren naik ini, jadi tren naiknya adalah ini ya, dari swing low ke swing high ya. Terus kemudian Dogecoin-nya adalah koreksi ke, ini saya geser dulu ke sini biar teman-teman bisa enak ya. Saya geser dulu ke kanan aja, ke left, ke right ya, oke, seperti ini. Saya geser sedikit ke sini. Nah, jadi di dalam tren kenaikannya Dogecoin ini, dia udah sentuh puncak nih di sini nih 2 kali. Jadi dia gagal sentuh puncak ya, yang sekali di sini di bawah ini ya. Ini gagal, terus di sini juga udah sekali lagi tes 2 kali gagal, terus dia turun. Batasan saya sebenarnya di area sini ya, saya tarik dulu ya, saya tarik tren dulu, terus dia kan udah 2 kali gagal nih. Yang pertama yang udah sekali gagal testing, nah itu saya udah mulai langsung tarik Fibonacci-nya ya, ketemu retracement 23 teman-teman ya. Retracement 23 tuh di sini. Jadi saya kemarin udah positioning di 5.000, saya udah jual di sekitar 56. 5.000 ke 56 tuh sebenarnya mepet sekali ya seperti itu. Tapi karena ini Dogecoin ini masih bermain di area 0 sampai 23 saja, saya rasa itu trennya masih sangat kuat. Nah, tetapi saya juga sadar bahwa
tren dari 0 sampai 38, penurunan dari 0 sampai 38 ya. Ini, area yang ini ya teman-teman yang di sini 0 sampai 38, 0 sampai 23 ini masih koreksi wajar kalau koreksinya sampai segini ya. Ini masih wajar. Nah, koreksi sampai 38 retracement pun masih wajar. Jadi satu saham, satu portofolio, satu koin kripto kalau koreksinya dari tren naik ini ya, tren naik yang ini, terus dia koreksi sampai 23, yang kotak pertama ini misalkan sampai 23, terus dia mantul lagi ke atas, itu koreksi umum. Ya, koreksi ini trennya masih sangat kuat. Nah, terus dia juga ada kemungkinan koreksinya sampai ke 38 di sini. Nah, kalau misalkan dia mantulnya dari 38 atau dari 23, berarti tren kenaikan dari Dogecoin masih sangat kuat ya. Jadi titik penting yang saya perhatikan adalah di retracement 38. Yaitu di sini ya, dan di sepanjang ini. Jadi 38. 38 itu di sini loh. Di berapa? Di 4.300-an. Retracement 38 itu di 4.300-an. Jadi saya tadi udah antri 4.300-an. Ini sekarang harganya, saya antrinya tadi 4.000, saya dapatnya sebenarnya antrinya di 4.300-an, tapi harganya udah cepat sekali bergerak sehingga saya harus istilahnya makan lebih tinggi. Jadi saya harus makan lebih tinggi di 4.400-an ya, sedikit lebih tinggi dari retracement. Pertimbangan saya untuk yang posisi yang baru saya ambil itu adalah posisi 25% ya. Jadi itu adalah posisi trading. Yang posisi 75% saya hold. Nah, ada juga kemungkinan apabila Dogecoin ini dia tidak kuat di 38 ya, ini perhatikan. Apabila dia tidak kuat di retracement 38 atau apabila dia tidak kuat di bawah 4.300-an, maka kemungkinan dia bisa koreksinya sampai ke 61 di sini. Di 61 tuh di 3.300. Nah, di 3.300 apabila mantul, targetnya minimal jualannya kalau trading di 4.300 di sini. Tapi kalau misalkan di situ price action-nya bagus, candle-nya bagus, kemungkinan dia akan lanjut lagi naik. Jadi koreksinya dari tren ini, tren dari sini ke sini, itu kalau hanya sampai 0 sampai 23 yang di sini nih ya. Nah, jadi 0 sampai 38 maksud saya itu masih sangat kuat trennya. Kalau koreksi sampai 50 pun itu masih wajar. Jadi dalam satu tren, kalau koreksinya sampai 50 atau di sini separuh tren ini ya, itu masih wajar. Kalau sudah sampai 38 sini itu ekstrim, udah istilahnya koreksinya udah besar sekali. Sebenarnya secara tren udah jelek. Jadi yang bagus itu kalau trennya hanya koreksi sampai 23 dan 38. Nah, kita lihat untuk Dogecoin ini kan koreksinya tadi sampai 38 aja ya. 38 di sini. Koreksinya sampai 38 aja di sini. Kita lihat setelah dia dip ke 38 nih, apakah dia turun lagi atau lanjut ke atas ke sini. Kalau dia lanjut ke atas dan tidak turun lagi, oke, itu trennya masih bagus sekali. Tetapi kalau misalkan di 38 dia tidak kuat, perhatikan di 3.200 ya. 3.200 ini koreksinya ekstrim. Ya, ada dua kemungkinan. Kalau kuat naik, maka kemungkinan take profit pertama lagi adalah di 4.300. Jadi perhatikan di 3.300-an. Kalau sampai di situ dan mantul, maka naiknya adalah ke 4.300-an. Kalau misalkan turun, kita lihat price action-nya. Price action-nya di sini di 78 itu ada demand di sini. Kita lihat lagi seandainya tidak kuat di 78, itu trennya udah habis aja. Berarti kembali ke 16. Di sini ada banyak konsolidasi, price action. Nah, kalau udah seperti ini ya trennya udah habis. Udah di 16. Ya walaupun mungkin dia akan naik lagi, tapi kita lihat
Kalau secara support di sini kuat karena ada demand seperti itu. Jadi memang harganya volatil, makanya kenapa saya menerapkan 75% ya saya hold, 25% saya trading supaya saya tetap dapat pemasukan tiap hari di samping saya hold. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, update harga untuk Dogecoin hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.